Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah. Kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Taala, diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi siapa aja, wajib talabul ilmi syar'i. Apakah dia orang tua, seorang anak, seorang pemimpin, rakyat, pejabat, bawahan, orang kaya, orang miskin, wajib bagi mereka semuanya menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, termasuk muslimah, wajib. Kemudian juga menuntut ilmu ini harus kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Nggak boleh berhenti. Nggak ada dalam Islam berhenti menuntut ilmu, nggak ada. Sebagaimana juga tidak ada bagi kita berhenti ibadah, tidak ada. Ibadah terus sampai mati, nuntut ilmu juga wajib kita tuntut sampai kita mati. Sebab Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, datangnya kematian. Nuntut ilmu termasuk ibadah. Maka kita wajib untuk terus menuntut ilmu syar'i sampai kita wafat. Dan nuntut ilmu ini jalan menuju sorga. Kalau orang tanya, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i? Karena ini jalan menuju sorga. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan kita ingin dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah sorga, bukan dunia. Nabi bersabda SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Makanya ketika kita berada dalam majelis ilmu, kita ada jaga adab-adab. Ini taman-taman surga. Kata Nabi SAW, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga, kamu duduk di situ. Apa taman surga? Hilaqud dzikr. Halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga yang lainnya. Jadi hilaqul zikir, halaqahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah, diajarkan tentang hukum-hukum Allah, itu namanya halaqah zikir. Makanya kita disuruh untuk bertanya kepada ahlu zikir. Ahlu zikir maksudnya ahlul ilmi. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir. Maksudnya ahlu zikir yaitu orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Karena itu kalau kita berada di halaqah zikir yang kita berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka jaga adabnya. Dengarkan baik-baik. Antum pertama kali perhatikan semuanya, baik bagi saya, bagi antum juga. Pertama kali harus ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada manfaatnya semua kedatangan kita. Tanpa keikhlasan antum datang ke tempat ini gak ada manfaatnya. Semua panitia tanpa keikhlasan gak ada manfaatnya. Itu ingat ya.
Kita diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari sesuatu. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin faham tentang agama, kita ingin mengamalkan agama Islam dengan benar. Maka pertama kali harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Dalam kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas ini dasar. Niat yang baik dasar, dan tegaknya agama ini dengan dasar yang kuat, yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan nggak akan diterima amal kita. Diperhatikan kepada semuanya, kepada saya, kepada antum, kepada panitia, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu faham. Antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Karena kalau antum nggak paham, nggak ada manfaat juga. Banyak orang nuntut ilmu nggak paham. Banyak juga ustadz yang ngajar, dia nggak paham. Bagaimana dia menyampaikan ilmu, dia sendiri nggak paham. Gimana muridnya? Antum harus paham. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya tentang bab al-faham fil ilm, bab tentang paham dalam ilmu. Harus paham. Jadi harus paham kita tentang ilmu ini, yang disampaikan harus paham. Makanya berusaha untuk memahami itu, antum dengarkan baik-baik dan diam. Jangan ada yang ngobrol. Yang ikhwan dan akhwat, jangan ada yang ngobrol. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Dengarkan dan diam. Karena dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Karena Allah yang merintahkan demikian dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, adalah kamu dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengarkan dan diam. Perhatikan ya, semua yang hadir dan adik-adik yang hadir juga ini, dengarkan dan diam. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Yang akhwat juga perhatikan, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam untuk paham. Karena nggak mungkin kita bisa tegak agama ini tanpa ikhlas dan tanpa paham. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama, kata beliau, Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yang kedua dengan husnul faham. Islam tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qasd, yaitu niat harus ikhlas karena Allah, niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua husnul faham, dia harus paham tentang agama. Tegak agama ini ikhlas dan dia paham tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, dia wajib mengamalkan agama itu, dan dia menyampaikan agama kepada umat dengan benar, dengan ikhlas dan dengan pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, nggak ada yang lain. Karena satu jalan menuju kepada Allah, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum majma'in. Itu yang wajib kita tempuh. Itu jalan selamat, dan itu jalan yang membawa manusia ke surga. Untuk ingat itu, ini jalan menuju surganya satu, jalan tempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap ilmu yang disampaikan kita harus paham. Makanya para ulama ketika membaca kitab itu, mereka berusaha untuk memahami isi kitab itu, bukan sekedar tamat, tapi paham dari apa yang dikaji. Makanya untuk mendukung pemahaman ini, supaya antum paham, antum dengarkan, antum diam. Untuk bisa paham yang disampaikan, antum dengarkan, antum diam, antum catat. Yang menyuruh mencatat Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Bar dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syekh Albani mengumpulkan semua jalannya bahwa hadis ini hasan, qayyidul ilma bil kitab. Anas bin Malik juga mengatakan radhiyallahu an, qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi untuk bisa paham, dengarkan, diam, catat apa yang disampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan. Karena buahnya ilmu untuk diamalkan. Buahnya ilmu diamalkan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah,
di dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini orang yang belajar untuk ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang yang paling miskin di muka bumi ini. Makanya kita harus mengamalkan ilmu ini. Kemudian setelah itu mendakwakan kepada diri kita, kepada keluarga, dan kepada sanak kerabat agar mengamalkan ilmu syar'i ini.